Halo teman-teman, selamat datang kembali ya di channel aku Grand Monolog. Ya teman-teman, jadi aku udah persiapan mau tidur ya teman-teman ya. Jadi udah malam juga ya. Besok masih mesti kerja ya. Jadi ini udah weekend terakhir gitu ya teman-teman ya. Jadi sebelum tidur aku coba bawakan satu video monolog ya. Tapi yang kali ini yang benar-benar ringan aja gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman, aku mau bahas aja. Jadi sebenarnya bagi seorang indigo itu jaraknya tipis dengan orang biasa gitu teman-teman. Sebenarnya tipis sekali. Jadi sebenarnya orang biasa juga bisa disebut indigo kalau menurut aku gitu loh. Jadi ini aku mau ini hanya teori aku sendiri gitu ya teman-teman ya, disclaimer ya. Jadi ini hanya pendapat aku gitu ya. Mungkin teman-teman yang bisa menilai lah kira-kira begitu ya. Apakah benar atau gimana? Tapi aku menilai sesuai dengan pengalaman dan keyakinan aku. Aku coba bikin urutan gitu ya teman-teman ya. Jadi urutannya seperti ini teman-teman, melalui alat indera gitu loh teman-teman. Jadi gini teman-teman, kalau menurut aku semua manusia itu sebenarnya ada sosok indigonya gitu loh, ada kemampuan indigonya. Tapi mungkin mesti dilihat dari kemampuan inderanya gitu teman-teman. Nah kita mulai yang paling bawah gitu ya. Kalau yang paling bawah itu adalah perasa ya, indera yang merasakan gitu, lewat kulit dia merasakan. Jadi ini sebenarnya kalau menurut pandangan aku semua orang punya, hampir semua orang punya. Memang ada orang yang nggak punya sama sekali. Jadi aku pernah cerita ya, ada orang yang seperti gini. Kalau aku cerita mungkin nanti kepanjangan ya pengalaman. Aku cuma analogikan saja ya. Jadi ini cuma contoh ya. Jadi bukan cerita pengalaman aku sebenarnya, tapi ini contoh. Cerita sebenarnya ada, cuma takutnya kepanjangan gitu teman-teman. Jadi ini contoh aja ya. Jadi ada tipe orang yang di tempatnya yang banyak hantu gitu ya, banyak penampakan, banyak hantu, dia pun nggak rasain apa-apa. Ada orang seperti itu, tapi itu sedikit teman-teman. Kebanyakan orang melalui indera perasanya, orang merasa nggak enak, merasa gerah, nggak enak, bulu kuduknya berdiri, pokoknya nggak enak deh gitu. Ada rasa nggak nyaman di tempat yang banyak hantunya. Itu aku lihat mayoritas orang seperti itu teman-teman. Jadi kalau ada teman aku, keluarga aku yang dia merasa nggak nyaman atau ada merasa nggak enak ya tempatnya atau apa, itu pasti banyak makhluk halusnya, hantunya gitu teman-teman. Itu wajar dan itu terjadi di banyak manusia gitu loh, dari pengalaman aku. Jadi yang paling bawah itu adalah indera perasanya gitu loh, itu ya. Terus yang naik di atasnya satu tingkat itu adalah indera indera penciuman. Jadi teman-teman mungkin pernah lah seumur hidup ya, pernah mencium bau-bau apa gitu, bau-bau apa yang sebenarnya di tempat itu nggak ada apa-apa, tapi tiba-tiba muncul bau gitu loh. Nah biasanya biasanya itu akan dimunculkan sekali kepada kerabat kita atau keluarga kita atau orang terdekat kita yang meninggal. Biasanya mereka akan memberikan atau ada menunjukkan adanya bau-bau tertentu gitu. Jadi misalnya seperti papa aku, dia ada menunjukkan bau seperti bau minyak angin, ada bau rokok ya, yang ciri khas dari orang itu selama dia masih hidup yang dia suka. Nah ada juga tempat yang baunya bau bunga-bungaan, ada yang seperti bau bangkai gitu ya, bener-bener bau gitu. Nah itu aku yakin teman-teman orang biasa pernah mengalami hal itu. Nah itu sebenarnya menurut aku itu sudah bagian dari kemampuan indigo, tapi memang masih umum gitu ya teman-teman ya. Jadi itu masalah penciuman bau ini memang banyak dialami orang, baik orang biasa maupun kalau indigo sudah jelas tahu gitu ya. Tapi kalau orang biasa banyak yang mengalami ini gitu loh. Nah itu yang step yang kedua gitu ya. Nah ini yang naik lagi satu tingkat. Yang ketiga adalah indera pendengaran ya. Percaya atau enggak, ada orang yang bisa mendengar, dia kadang-kadang bisa menangkap gitu loh. Kayak ada suara misalnya ada suara tiba-tiba nggak ada apa-apa, tapi ada suara orang nangis, ada suara kayak orang cengat-cengit, teriak-teriak atau apa gitu loh, padahal nggak ada apa-apa gitu. Nah itu namanya indera, lewat indera pendengaran. Nah itu sebenarnya sudah aktivitas indigo tuh sebenarnya tuh.
Tapi aku yakin teman-teman banyak orang biasa juga bisa itu, minimal dia mendengar gitu loh, pernah mendengar gitu kayak ada bunyi apa, suara apa gitu. Nah itu teman-teman, itu adalah yang ketiga. Nah yang ketiga, yang pendengaran. Nah yang paling tinggi ini adalah mata ya, visual. Nah ini mungkin yang dianggap sebagai orang indigo bisanya yang visual, dibandingin sebenarnya orang indigo ketika dia udah bisa visual berarti dia sesuai urutan itu dia sudah bisa lihat semua ke bawah. Jadi orang indigo itu sudah pasti dia bisa melihat secara visual, dia bisa mencium, dia bisa merasakan, dan dia bisa mendengarkan gitu kalau memang ada suaranya gitu loh. Nah itulah mungkin yang disebut orang indigo gitu, yang jadi tes yang keempat yang tentang visual mata gitu ya. Nah itulah mungkin orang mengklasifikasinya begitu, lu bisa lihat jadi lu indigo. Tapi menurut aku sebenarnya indigo itu tipis-tipis saja sama orang biasa gitu loh. Jadi ada orang biasa yang juga bisa mendengarkan, bahkan orang biasa pun kadang-kadang bisa melihat, bisa pakai matanya melihat, tapi mungkin terbatas, sangat terbatas. Biasanya dia ada dalam kondisi tertentu, atau orang bilangnya kayak nggak sengaja lihat gitu ya, kayak cepet sekali gitu ya. Ada, aku yakin teman-teman juga ada yang kayak pernah sekilas atau apa. Nah itu sebenarnya juga bisa terjadi juga gitu loh. Cuma kalau orang indigo kayak aku ini stabil, bener-bener lihatnya bener-bener lihat begitu. Kalau orang biasa mungkin lihatnya sekilas cepet gitu, atau jarang sekali, sesekali, atau kalau lagi auranya nggak bagus ya, auranya nggak bagus atau bagaimana, atau kena guna-guna ya, ilmu apa gitu. Biasanya orang yang kena guna-guna pelet, santet, ilmu apa dia bisa dibuka, punya kemampuan untuk lihat kayak gitu-gitu, kayak lihat yang serem-serem gitu. Nah itu bisa terjadi gitu teman-teman. Jadi ya seperti itu aja sih teman-teman untuk bahasan kali ini. Jadi ringan aja. Jadi aku cuma mau info melalui alat indera, panca indera kita. Alat indera kita sebenarnya diketahui bahwa jarak seorang indigo dan orang biasa itu adalah sangat tipis gitu. Cuma beda di cara pekanya dari alat indera kita gitu. Memang orang indigo lebih fokus ke kepekaan terhadap visual ya, atau mata gitu, yang dianggap dia indigo gitu. Jadi sebenarnya kalau mau dijujur banget juga, orang biasa juga bisa merasakan yang lain gitu loh selainnya mata itu juga udah termasuk aktivitas indigo gitu teman-teman ya. Jadi gitu aja lah teman-teman untuk video kali ini. Semoga teman-teman bisa paham ya, atau bisa mengerti gitu ya. Ya paling teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan atau apa gitu, teman-teman bisa DM aku ya di Instagram aku ya. Jadi Instagram aku di Glenn Monolog gitu ya teman-teman ya. Teman-teman bisa follow juga, atau mau DM atau mau nanya-nanya, pasti aku bales gitu teman-teman. Yang masalah mistis gitu ya, yang kalau aku tahu pasti aku balas dan aku jawab. Kalau aku nggak tahu, aku akan bilang teman-teman maaf aku nggak tahu gitu. Nah kalau topiknya menarik banget atau apa, mungkin aku bisa bawakan ya sebagai konten monolog gitu ya, supaya teman-teman lain juga bisa dapat gitu ilmu atau pengetahuan yang kalau memang bagus gitu. Ya paling seperti itu aja lah ya teman-teman ya untuk video monolog kali ini ya. Aku mau siap-siap tidur juga gitu ya, besok mau aktivitas lagi ya. Terima kasih ya teman-teman ya udah seperti waktu sebentar untuk menonton video monolog ini. Semoga teman-teman sehat selalu ya. Sampai ketemu lagi di video aku berikutnya ya teman-teman ya. Makasih teman-teman ya.